Shalom guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Di video ini saya mau menunjukkan kepada kalian seperti yang di judul ya, di mana ada sekelompok warga yang memberhentikan ibadah Natal dari saudara-saudara siman kita di HKBP di Cikarang. Itu sebuah pos pelayanan. Ya biasanya itu kalau pos pelayanan seperti itu karena mereka jauh dari gereja, dari gedung gereja, mereka itu punya tempat sendiri untuk dari wakil dari gereja itu datang melayani untuk mereka yang jauh, yang sulit kendaraan, yang sulit transportasi, yang sulit pergi ke gereja hari Minggu. Jadi pelayan Tuhan di gereja yang datang untuk memimpin ibadah di pos pelayanan. Nah, mari kita lihat bagaimana proses mereka dibubarkan atau ditolak ibadah mereka. Indonesia kita Bapak. Untuk kita beribadah doang. Jadi terlihat di sini warga menghadangnya. Mereka menghadang jemaat mau datang atau mau pergi beribadah di sebuah tempat, sebuah rumah. Ada video yang lain yang mungkin lebih jelas, mari kita lihat. Ya, jadi beberapa orang itu, nah ini mereka bikin kayak pagar orang seperti itu ya. Mereka teriak Allahu Akbar sambil melarang orang beribadah. Orang mau melakukan sesuatu yang seharusnya Tuhan itu nggak perlu takut dengan hal seperti itu. Ya, misalnya ya, kami orang Kristen percaya ketika di sebuah daerah ada didirikan agama-agama lain mau berdiri agama, beribadah. Kami orang Kristen itu tahu bahwa Tuhan kami nggak ketakutan lihat ada agama lain. Malah itu kesempatan bagi kami untuk menyambut mereka, menunjukkan kasih Tuhan kami kepada mereka. Ya, tapi kalau seperti ini mengatakan Allah Maha Besar, tapi melarang orang beribadah, malah memberi kesan Allah kalian itu nggak Maha Besar. Allah kalian itu pengecut dan penakut sama Allah orang lain mungkin ya, begitu ya. Ini ada polisi-polisi, tapi polisi-polisi kelihatannya kayak malah membantu menahan ini ya, jemaat Kristen mau beribadah ya. Kelihatannya ya, nggak tahu ya, tapi kayak nggak berfungsi begini begitu. Karena kan beragama di Indonesia itu, apalagi sama Kristen ya, itu bukan satu pelanggaran hukum ya. Malah dijunjung oleh oleh undang-undang. Pancasila kita mendukung ada orang beragama di Indonesia. Wah, kacau ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah diam. Jangan. Kenapa itu? Ibu ngapain pegang saya? Kami hanya ibadah. Kami mau beribadah. Tahan. Kasihan banget ya. Kami mau beribadah. Apa salahnya? Mereka hanya mau beribadah. Mereka nggak bilang kami mau bunuh orang, atau kami mau membakar sesuatu, atau kami mau mencuri sesuatu, atau kami mau diskotik. Bukan, mereka mau beribadah.
Kasihan banget ya. Di negeri ini masih ada teriakan kami mau beribadah. Teriakan yang muncul karena pelarangan. Tahan emosi. Tahan. Ya. Tahan emosi, tahan. Nggak boleh. Bapak aparat tolong. Bapak aparat tolong. Udah. Tahan. Bapak aparat tolong ya. Aparat polisi sama-sama. Tidak ada yang dilarang beribadah. Ayo. Beribadah. Apa bro? Punya anak juga. Masa sama anak-anak kamu seperti itu? Udah bro. Ya anak-anak cewek lo pak. Ayo, ibadah ayo. Mana temannya? Ya, saya tahu ini bukan nggak semua orang Islam menjunjung hal seperti ini, mendukung hal seperti ini, tapi saya mau tanya ya, untuk kalian yang mungkin berpikir atau yang setuju dengan pelarangan pembubaran seperti ini, saya mau tanya, kenapa sih? Apa yang salah? Apa yang kalian takutkan? Apa yang sebenarnya kalian pikirkan ketika orang Kristen beribadah? Apakah orang Kristen beribadah itu mengganggu iman kalian? Saya bingung loh. Coba kalian komen lah di bawah. Sebenarnya apa yang membuat hal-hal seperti ini bisa terjadi? Nah, saya juga berpikir begini ya. Saya mau katakan pemerintahan saat ini, pemerintahan Indonesia itu gagal untuk menjaga toleransi antara umat beragama. Gagal. Kalau memang berhasil ya nggak ada seperti ini, nggak ada berita seperti ini. Tapi Prabowo pun sekarang gagal. Bisa apa Prabowo? Nggak bisa, malah mungkin ya hal-hal seperti ini bisa jadi adalah hasil dari politik agama, ya, yang akhirnya pemerintah nggak bisa melarang atau menghentikan pembubaran seperti ini karena ya mungkin pemimpin agama tertentu di daerah tertentu macam seperti ini itu dijamin bahwa mereka bisa dengan leluasa mengusir, mempersekusi, melarang orang beribadah dengan jaminan supaya dia dipilih. Ya. Mungkin. Karena kalau benar-benar mau tegas, nggak mungkin ada seperti ini. Kalau benar-benar mau tegas, mau menjadi pemerintah yang benar-benar menjalankan tugasnya, maka pasti nggak akan ada yang seperti ini harusnya. Ya, nggak akan ada. Ya. Udah. Tahan. Udah. Kalian bantangan, saya dipukul. Udah. Tahan. Gimana? Kamu bingung? Hehehe. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ibu sabar.
Ini baru ngusong. Baru ngusong tadi kena pukul dia. Yang bisa masuk masuk aja dulu. Iya iya Pak ya Pak ya Pak. Ini suruh orang bisa ngomong ya. Ayo lang, ayo lang. Ayo masuk yuk. Ayo bu. Ini lah. Izin lagi. Beragama itu nggak butuh izin. Di Indonesia beragama nggak butuh izin. Beribadah itu nggak butuh izin. Yang butuh izin itu adalah ketika mendirikan gedung. Nah, kalau ada gereja ini mendirikan gedung, melakukan peletakan batu pertama, ada perluasan lahan, membuka lahan untuk mendirikan gedung, dan nggak ada izin, silakan diusir. Ya, dilarang. Tapi sebenarnya prosedurnya nggak langsung diusir juga. Harusnya dipertanyakan dulu mana izinnya. Kalau nggak ada, ya bilanglah untuk diuruskan dulu. Bahkan kalau pemerintah yang baik, RT yang baik, warga yang baik, mendukung perizinannya, membantu perizinannya. Tapi kalau beribadah ya, saudara, kalau langsung diusir-usir seperti itu, ya itu menunjukkan kalian itu nggak mengerti bagaimana caranya bernegara. Dan tadi ya, kalau mereka di sini yang hanya mau beribadah di pos pelayanan, di tempat mereka telah menjadikan tempat itu bukan sebagai gedung gereja, tapi sebagai tempat beribadah untuk kondisi tertentu. Ya, jadi seperti rumah biasa begitu, tapi difungsikan untuk bisa beribadah di situ. Itu nggak masalah itu. Itu orang yang berhak, dia punya hak rumah itu. Ya, dia mau bikin tempat apa, selama itu nggak melanggar undang-undang, nggak masalah. Kan beribadah nggak melanggar undang-undang. Jadi kalau sebuah rumah difungsikan oleh seseorang yang punya rumah itu, bukan punya siapa-siapa, punya rumah itu, bikin menjadi tempat difungsikan untuk beribadah sementara, dalam kondisi tertentu, misalnya tadi, jauh dari gedung gereja utama. Bisa, nggak bisa dilarang. Mereka mau beribadah, silahkan. Ya, tapi kalian nggak mengerti kondisi ini. Ya, karena kalian mungkin nggak belajar. Atau mungkin IQ-nya yang memang nggak nyampe gitu. Rame lagi. Bu, ini ada. Masuk. Allahu Akbar, Muhammad ya mana? Ayo. Lagi masuk dulu. Ibu. Ya. Siap ya. Ini sonor ibu. Cepat dulu. Ya, videonya terjeda sampai di sini. Baik, saudara-saudara, kita berdoa ya untuk saudara-saudara KBP Cikarang yang menggumuli hal ini, supaya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, jangan sampai berpikir-pikir yang tidak-tidak, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai melakukan pembalasan atau kebencian di hati, tidak. Ingat, Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh, bukan berarti kita hanya diam saja. Silakan HKBP Cikarang memperjuangkan hak kalian lewat jalur yang benar. Tapi jangan sampai menyimpan kebencian kepada oknum-oknum itu. Ya, kalian harus tempuh jalur hukum dengan baik tanpa ada menyimpan kebencian kepada mereka. Kalau mereka minta maaf, memohon maaf, maafkan mereka, ampuni mereka. Tunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap semangat dalam menjalankan iman kita yang benar. Sekian video saya, Tuhan berkati.